bener nggak metode saya nih? Ya. Kan biasanya kalau orang meninggalkan rumah, kemudian dikunci pintunya, terus dipagar, terus digembok, kuncinya dibawa, dia pergi. Tapi itu kan sering tetap Terjadi, kebobolan. iya, betul. Nah, saya punya ide, apakah ini benar? Bagaimana? Jadi begitu dia pergi, kunci pintunya, keluar pagar, ada gembok, dikunci, gemboknya dibawa. Kuncinya tinggal. Sehingga maling nggak bisa. Merusak gembok. Nggak bisa. Dikejar. Bener berarti nasihat orang tua itu. Betul. Kaki saya nggak kena. Ah. Tapi leher saya kena gigit. Aja sedikit. Tapi kan nggak Lucu nggak? Lucu nggak? lucu. Udah. Gak pernah denger loh. Saya tadi yang lucu dicuekin. Apanya lucu? Anak ketiga. Itu yang digigit aja anak kedua. Kalau tadi Joko Dian, sekarang kita undang komik nih, mau stand up comedy beneran. Iya. Langsung kita panggil. Indra Primawan. Banyak film Indonesia yang nggak mendidik ya, bener kan? Mungkin. Salah satunya Mendadak Dangdut. Ini nggak mendidik nih. Soalnya kalau Mendadak Dangdut mendidik, jadinya mendidik dingdit. Gue suka nonton film horor. Tapi adegan film horor tuh biasa. Misalnya setan muncul di belakang. Terus teman kita dari depan ngasih tahu, ada setan. Teman kita kabur. Ini kan biasa. Gue pengen bikin film horor yang nggak biasa gitu. Misalnya kita diri di sini, belakang kita ada teman kita. Terus setan muncul dari depan. Otomatis kita berdua kan takut ya. Terus setannya bilang, ada temen lu. Setannya kabur. Gue nggak bisa berenang. Kalau mau berenang tenggelam mulu. Pernah berenang pakai ban, tetap tenggelam. Bannya masih ada peleknya. Temen gue terapi ikan, tau kan? Terapi ikan. Oh iya, dicemplungin kaki. Kakinya melepuh. Ikannya lagi digoreng. Terima kasih. Nih, lucu nih. Tepuk tangan dong untuk Indra Primawan. Oke, sekarang coba sebutkan 4 ikan yang sedang digoreng. Ikan lele. Benar. Ikan paus. Iya, betul. Ikan teri. Iya, benar. Ikan melepuh. Indra, lo dipanggilnya Indra apa Primawan sih? Indra. Indra ya. Indra ini kapan katanya mau ngadain tour? Berapa lama lagi? Bulan April start tour stand up comedy nanti. Oh. Yang sendirinya nih ya. 3 orang. Oh, bertiga. Bertiga sama Apa nama turnya? Turnya. callback. Oh, callback. Callback. Tiga itu siapa aja tuh? Temen saya Rigen sama Rahmat. Oh, Rigen, Rahmat sama kamu. Tiga dong. Iya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di ADC. Selamat malam, selamat datang di Berita dalam Bercanda atau Bercanda dalam Berita. Ya pemirsa, seperti biasa kami akan menyuguhkan berita-berita pendek, berita-berita panjang, berita-berita sedang semua untuk Anda sekeluarga. Silakan kita langsung bacakan saja dengan berita yang pertama. Baik, Silakan. tak ingin dicontek teman, seorang siswa nekat tidak mengisi lembar jawaban ulangan miliknya. Dia jadi Biasa ya, dari saking dia nggak takutnya. kepengen teman-temannya itu melakukan tindakan buruk. Betul. Melakukan tindakan mencontek itu kan artinya sama aja mencuri. Iya.
Jadi dia mengosongkan lembaran jawabannya. Supaya tidak dicontek. Apa yang mau dicontek? Iya. Kosong. Nggak ada apa-apanya. Iya. Ya. Selanjutnya, berita kedua. Karena tidak ingin mengganggu tetangganya, seorang pemuda nekat ledakan petasan menggunakan headset. Menyalakan petasan, terus dia pakai headset. Kan temennya keganggu juga, yang keganggu dia. Tapi kan dia enggak. Dia enggak kan? Iya, itu kan tidak ingin mengganggu temannya. Bagaimana kalau cari petasan yang silent, vibrate? Itu bukan petasan. Baik, saya akan bacakan berita berikutnya. Berita berikutnya ini adalah untuk pengetahuan kita semuanya. Iya. Karena yang namanya pencurian rumah kosong akhir-akhir ini kembali marak terjadi. Bagaimana mencegah pencurian tersebut agar tidak menimpa rumah Anda? Di studio sudah hadir atau sudah kedatangan 2 orang narasumber yang sangat luar biasa. Iya. Oke, ini saya juga punya pengalaman tentang hal ini. Ya. Selamat malam. Oke. Nih. Ya. Yang satu adalah Silakan Pak, Mas, siapa namanya Mas? Bapak Calontong inilah seorang kriminolog dan Bapak Akbar inilah seorang kriminongol. Kita membicarakan tentang, Ya. di sini Pak ya. Ini membicarakan tentang bagaimana kejahatan rumah itu, terutama rumah-rumah kosong, itu sering terjadi di perkomplekan. Ini saya sebenarnya punya metode nih Pak ya, kriminolog dan ini apa, dari apa? Kriminongol. Kriminongol, ya. Bener nggak metode saya nih? Ya. Kan biasanya kalau orang meninggalkan rumah, kemudian dikunci pintunya, terus dipagar, terus digembok, kuncinya di bawah, dia pergi. Tapi itu kan sering tetap Terjadi, kebobolan. iya, betul. Nah, saya punya ide, apakah ini benar? Bagaimana? Jadi begitu dia pergi, kunci pintunya, di keluar pagar, ada gembok, dikunci, gemboknya dibawa. Kuncinya tinggal. Sehingga maling nggak bisa Merusak gembok. nggak bisa ngebobol gembok. Apa yang mau dibobol? Ini sebenarnya Anda juga sia-sia dari awal. Jadi awalnya kejahatan itu terjadi pasti karena ada penyebab. Iya, penyebabnya. Tapi ini kosong Apa tuh. yang menyebabkan kejahatan terjadi? Bukan karena ada orang jahat. Tapi karena ada Ada pelaku yang melakukan kejahatan. itu benar. Karena selama itu niat Ya. belum dilakukan, itu belum terjadi kejahatan. Iya benar. Jadi ada pelakunya. Misalnya, apa bedanya koruptor dan korupsi? Apakah koruptor itu orang yang korupsi? Iya. Bukan. Loh iya betul. Oh, dong. bukan. Harusnya iya dong. Koruptor kan Koruptor adalah pekerjaan yang melakukan korupsi. Salah. Orang yang korupsi itu belum tentu koruptor. Koruptor adalah orang yang ketangkep dan terbukti korupsi. Selama belum tertangkap, dia tidak disebut koruptor. iya ya. Itu. Gak pakai Gak pakai itu, wibawanya langsung hilang. Jadi begitu. Iya iya. Nah ini yang menurut saya salah. Orang selalu mengatakan yang diambil adalah barang berharga. Iya. Sekarang colong sebutkan contoh barang berharga. Colong apa colong? Tolong ya. Contoh barang berharga. Semua barang berharga. Makanya itu kalau orang bilang emas itu barang berharga. Barang berharga, Ya kan betul. panci juga barang berharga. Ada labelnya. Iya. Makanya jangan membedakan barang berharga atau tidak. Menurut saya tidak setuju. Karena semua orang berharga. Ini sebenarnya bisa diantisipasi. Dengan Memang cara? kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Ya. Makanya harus kita antisipasi. Ya. Penyebab kejahatan karena apa? Karena Ada kesempatan. Iya. Makanya ketika kita memberi kesempatan, orang yang tadinya tidak berniat jahat, Ya. bisa saja timbul niat untuk Jahat. berbuat baik. Benar sekali, tapi mengenai kesempatan yang dilakukan misal di tempat umum orang nyopet, itu memang karena ada kesempatan. Iya. Coba ini ada solusi, mereka jangan dikasih kesempatan, coba kasih kesempitan. Jadi misalnya Dompet nih. ini dikasih sempit, orang pasti akan susah untuk nyopetnya. Copet kenapa terjadi? Kenapa? Karena dompet disimpan. Terus? Coba kalau diletakkan aja, bukan copet. Apa? Kan langsung- Maling. Tapi begini ya, menurut saya sekali lagi bahwa jangan memberi kesempatan kepada orang untuk berbuat jahat. Misalnya memancing, ketika kita berada di tempat umum, jangan pakai perhiasan yang berlebihan. Contohnya berlebihan Perhiasan gimana? Gelang dipakai di leher, itu berlebihan. Sempit. Gelang. Disebut nilai. Bapak kecekek. Berlebihan, lebih. Misalnya pakai Metong cincin terlalu Cincin. banyak, misalnya jam-jam mewah, Iya. terus di kantong penuh nih kayak gini-gini. Handphone.
gadget-gadget gini semua dibawa. Nggak boleh. Itu memancing orang untuk melakukan Nah kejahatan. Bapak ini bukannya memancing. Saya memberi contoh, makanya sebagai seorang yang paham tentang kriminalitas, saya kasih contoh jangan melakukan hal seperti Iya, ini. iya. Termasuk Ini sini membuat tempat umum saya seperti ini nih, Pak. Iya termasuk, ini membuat orang jadi punya kesempatan untuk, Iya, berarti bisa di... nah kayak gini nih. Nah, gini. Jangan sampai. Nah ini Oh ini kayak gini, simpan. Nah. Maaf jangan. Jangan malu. Ada lipstiknya. Nah, kalau jadi saya nggak boleh dong bawa duit banyak Nah, ini. ini duit di sembarangan gini kan bahaya. Alhamdulillah.